Ada seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Ia berlari ke ibunya sambil menangis dan terus-terusan bilang kalau ayahnya berada di kamarnya. Ibunya kemudian menghela nafas panjang lalu berkata, "Nak, ibu lelah. Berapa kali ibu harus bilang, ayahmu sudah meninggal 4 tahun yang lalu." Tapi sang anak tetap bersikeras, seraya mengajak ibunya masuk ke kamar untuk memeriksa. Sesampainya di kamar, anaknya menunjuk ke arah sudut. "Itu ibu, ayah di sana, sedang ke tembok." Ibunya terdiam sejenak, lalu meyakinkan anaknya kalau orang yang sudah mati tidak bisa terlihat. Mendengar itu, anaknya pun berteriak, "Ibu bohong!" Tiba-tiba HP ibunya berdering. Ketika diangkat, ternyata telepon dari kepolisian yang mengabarkan kalau anaknya baru saja meninggal karena tertabrak truk. Anaknya kembali berteriak, "Ibu bohong! Katanya ibu nggak bisa lihat ayah. Terus kenapa ibu bisa melihat aku?" Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tahu nggak, ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo benar-benar sendirian, nggak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya, Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya, kayak punya lo tuh. hah? Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka, terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke, Nyalain TV, cari saluran yang nggak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, "Kamu yang jaga, aku yang sembunyi," sebanyak 3 kali. merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarimu. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang, "Aku menang," sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Ih, Juliet, lo tahu soal kutukan hantu teke-teke gak? Teke-teke merupakan urban legend dari negara Jepang, tentang seorang gadis remaja bernama Kashima Reiko-san yang masih duduk di bangku sekolah. Hah? Karena sifatnya yang pendiam, Kashima kurang disukai oleh teman-temannya, sehingga ia pun sampai salah seorang dari mereka meletakkan seekor jangkrik di atas pundak Kashima. Iseng banget sih. Kashima yang panik berusaha menyingkirkan jangkrik tersebut. Lalu tanpa sengaja, ia terjatuh ke atas rel kereta api yang segera menyambar dan melindasnya hingga tewas. Astaga. Badannya seketika terbelah menjadi 2 bagian. Itulah alasannya mengapa arwahnya penuh dengan rasa dendam. Aduh. Sosok teke-teke digambarkan merangkak dengan menyeret bagian atas tubuhnya menggunakan siku. Di tangannya, ia menggenggam sebilah sabit tajam. Teke-teke sendiri diambil dari suara yang dihasilkan saat ia bergerak. Terus kutukannya? Konon katanya, dalam sebulan, siapapun yang mendengarkan cerita ini akan didatangi oleh hantu teke-teke. Matang. Terus kenapa lu ceritain ke gue dah? Ini yang penting, waktu kamu bertemu teke-teke, jangan lari, karena ia bisa mengejarmu dengan cepat. Sekalinya kamu tertangkap, ia akan menghabisimu. Tenanglah, dan saat dia bertanya di mana kakinya berada, jawablah di rel kereta Meishin. Ingat, jangan sampai salah. Kalau tidak, ia akan mengambil kedua kakimu sebagai gantinya. Juliet, kok tidak takut nih? Bentar. Tapi tenang aja, teke-teke kan cuma ada di Jepang. Suara ini, jangan-jangan